Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita siap menyelami sesuatu yang menurut saya bisa benar-benar mengubah cara Anda berinteraksi. Bahasa tubuh karismatik. Ini langsung dari bab 9 buku fenomenal The Charisma Myth karya Olivia Fox Cabane. Iya, topik ini memang mendasar ya, tapi sering banget terabaikan. Kita seringnya fokus ke kata-kata, padahal sinyal nonverbal ini udah ngomong duluan jauh sebelum kita buka mulut. Bener banget. Otak kita tuh nangkepnya secara naluriah gitu. Nah, iya. Dan misi kita kali ini ya, mengupas tuntas mengapa sih bahasa tubuh itu seringkali lebih berpengaruh dari ucapan untuk memancarkan karisma, dan tentu aja gimana caranya Anda bisa mulai mempraktekannya. Betul. Buku ini bilang, kuncinya ada di kombinasi. Kehadiran atau presence, terus kekuatan, power, sama kehangatan, warmth. Nah, kombinasi 3 elemen itu yang akan kita coba eksplorasi bareng, bukan sekedar teori loh ini, tapi sesuatu yang beneran bisa Anda latih, biar dirasakan gitu sama orang lain. Anda ingat contoh dari buku soal Ronald Trujillo? Yang dia sampai terpesona dengerin orang ngomong bahasa Spanyol hampir sejam, padahal nggak ngerti sama sekali artinya. Oh iya. Yang itu ya? Iya, hanya karena bahasa tubuh pembicaranya itu meyakinkan banget. Nah, itu kan bukti nyata kekuatannya. Itu luar biasa sih. Emang kadang kita ketemu orang, belum ngomong aja udah bikin kita kayak, tertarik gitu. Atau sebaliknya, ada yang kata-katanya bagus tapi kok rasanya, ada yang kurang. Nah, bab 9 ini kayaknya menjawab misteri itu. Bisa jadi. Oke deh, mari kita mulai dari dasar. Kenapa bahasa tubuh bisa lebih kuat dari kata-kata? Kok bisa gitu? Oke, ini ada hubungannya sama cara kerja otak kita nih. Jadi bagian otak kita yang lebih primitif yang merespon emosi sama insting, itu reaksinya ke bahasa tubuh jauh lebih cepat. Lebih cepat ya? Iya, daripada bagian otak logis yang memproses kata-kata. Kan komunikasi nonverbal itu evolusinya jauh lebih tua ya daripada bahasa lisan. Jadi ya secara naluriah, kita lebih dulu merasakan sinyal nonverbal itu. Wah, jadi sebelum logika kita sempat mikir nih, emosi udah ngerespon duluan gitu. Tepat sekali. Ada kutipan bagus tuh dari Ellen Wise di buku ini. Dia bilang, logika membuat orang berpikir, emosi membuat mereka bertindak. Nah, karisma itu kerjanya di level emosi itu. Dan bahasa tubuh jadi jembatan utamanya. Makanya, kalau apa yang Anda katakan itu nggak sinkron sama bahasa tubuh, misalnya ngomongnya percaya diri tapi posturnya bungkuk, orang bakal lebih percaya sama sinyal nonverbalnya. Ah, iya ya. Itu menjelaskan kenapa kadang kita ngerasa nggak yakin sama seseorang ya. Padahal omongannya sih meyakinkan, ternyata bahasa tubuhnya teriak lebih keras. Benar. Bahasa tubuh yang katakanlah buruk atau anti karismatik itu bisa merusak pesan terbaik sekalipun. Sebaliknya, bahasa tubuh yang tepat, yang memancarkan kehadiran, kekuatan, dan kehangatan tadi, Mm-mm. itu bisa menyelamatkan pesan yang mungkin ya nggak sempurna-sempurna amat. Dan ini jadi lebih krusial lagi dalam situasi yang menegangkan atau berisiko tinggi. Oh iya? Kenapa gitu? Karena pas kita stres atau merasa terancam, respons fight or flight kita kan aktif tuh. Iya. Nah, otak primitif ngambil alih, dan kita jadi super sensitif baca bahasa tubuh orang lain, nyari tanda bahaya atau keamanan. Jadi, di momen-momen genting itulah, bahasa tubuh Anda jadi penentu utama kesan yang Anda berikan. Oke, masuk akal banget. Nah, ada satu konsep lagi nih yang menurut saya, menarik banget di bab 9 ini. Emotional contagion. Penularan emosi. Kedengarannya agak mistis ya. Gimana emosi kita bisa nular cuma lewat bahasa tubuh? Iya, kedengerannya gitu ya. Tapi ini bukan sihir kok, ini sains saraf yang nyata. Jadi pada dasarnya otak kita itu punya yang namanya mirror neurons, sel saraf cermin gitulah. Mirror neurons. Oke. Sel ini aktif waktu kita melakukan sesuatu dan juga aktif waktu kita lihat orang lain ngelakuin hal yang sama atau nunjukin emosi tertentu. Jadi pas Anda lihat ekspresi wajah atau postur tubuh seseorang, otak Anda secara otomatis mencerminkan itu. Oh, Dan itu bikin Anda jadi ikut ngerasain emosi tersebut walau mungkin samar-samar aja. jadi maksudnya kalau saya masuk ruangan gitu, dengan perasaan katakanlah antusias, bahasa tubuhnya terbuka, orang lain bisa ikut ketularan semangat itu gitu.
Sangat mungkin. Buku ini jelasin kalau orang karismatik itu cenderung lebih menular secara emosional. Energi positifnya, atau ketenangannya, antusiasmenya, yang mereka pancarkan lewat bahasa tubuh, itu bisa efektif mengubah suasana hati orang di sekitar mereka. Wah, Ini implikasinya gede banget loh, terutama kalau Anda seorang pemimpin. wah, iya juga ya. Energi pemimpin bisa banget nentuin mood satu tim gitu. Tentu saja, coba bayangin deh, seorang pemimpin masuk rapat. Bahunya terkulai, wajahnya tegang, nggak ngomong apa-apa aja, energi negatif itu bisa nyebar. Kebayang sih. Bikin seluruh tim jadi ikut cemas atau pesimis. Sebaliknya, pemimpin yang hadir dengan tenang, postur tegap, senyum tulus, wah itu bisa menenangkan dan bangkitin semangat. Makanya ngelola kondisi internal kita, terus memancarkannya secara positif lewat bahasa tubuh itu, penting banget. Berarti kita perlu sadar betul ya, emosi apa nih yang lagi kita pancarkan ke sekitar kita. Oke, lanjut ke teknik praktisnya. Ada mirroring atau mencerminkan. Ini sering banget dibahas. Tapi gimana caranya biar efektif, tapi nggak kelihatan aneh? Iya, mirroring. Intinya sih menciptakan rasa nyaman dan koneksi atau rapport ya istilahnya. Dengan cara meniru bahasa tubuh lawan bicara kita secara halus. Secara halus ya kuncinya. Betul. Ini bekerjanya di level bawah sadar. Pas kita lihat orang lain geraknya mirip kita, otak kita tuh kirim sinyal kayak, wah dia mirip saya nih gitu. Jadi ngerasa lebih aman, lebih terhubung. Contohnya, si Darius di Nairobi dalam buku itu kan bagus banget. Ya, yang sama eksekutif itu ya. Dia berhasil bangun hubungan baik sama eksekutif penting hanya dengan mencerminkan postur, nada suara, gesturnya secara bertahap. Tapi, kalau terlalu kentara niruinnya, bisa jadi canggung banget kan? Apa tipsnya biar halus? Nah, kuncinya emang di kehalusan itu. Ada beberapa cara nih. Pertama, selektif. Jadi jangan tiru semua gerakan. Pilih aja satu atau dua elemen. Misalnya cara duduknya, atau mungkin kemiringan kepalanya. Oke, selektif. Kedua, variasikan intensitas. Kalau dia pakai gestur besar, Anda bisa balas dengan gestur serupa tapi lebih kecil aja ukurannya. Dikecilin ya? Ketiga, beri jeda waktu. Jangan langsung plek niru gitu. Tunggu beberapa detik, baru deh sesuaikan postur atau gestur Anda. Dengan gitu, kesannya jadi lebih alami. Kapan sebaiknya kita nggak melakukan mirroring? Ada situasi di mana ini malah bahaya nggak sih? Pertanyaan bagus ini. Hindari mirroring pas lawan bicara nunjukin bahasa tubuh negatif yang kuat. Misalnya posturnya tertutup banget, atau kelihatan marah, defensif gitu. Oh, jangan ditiru ya kalau gitu? Iya, jangan. Iru bahasa tubuh kayak gitu cuma bakal naikin ketegangan, malah bikin Anda ikut kelihatan defensif juga. Jadi, ya kontraproduktif jatuhnya. Terus kalau strategi mirror then lead itu gimana? Kedengarannya menarik tuh untuk situasi tertentu. Iya, ini strategi yang cerdas sih, terutama kalau kita lagi hadapin orang yang kelihatannya gugup atau tertutup. Anda mulai dulu dengan mirroring bahasa tubuh mereka untuk bangun raport. Oke, bangun koneksi dulu. Begitu udah terasa ada koneksi, nah Anda pelan-pelan ubah postur Anda jadi lebih terbuka, lebih percaya diri. Karena udah ada raport tadi, kemungkinan besar mereka bakal secara nggak sadar ikut berubah. Kayak ketarik gitu sama bahasa tubuh Anda yang lebih positif. Wah, ini bisa dicoba nih. Selain mirroring, bab 9 juga nekenin banget pentingnya kontak mata. Tapi ini bukan sekedar lihat mata lawan bicara kan? Pasti ada kualitas tertentu dalam tatapan yang bisa mancarin karisma. Tepat sekali. Kontak mata itu punya kekuatan fisiologis loh. Jadi kontak mata yang cukup intens itu bisa ningkatin detak jantung, terus micu hormon PEA yang ada hubungannya sama perasaan suka atau tertarik gitu. Oh, wow. Makanya mata sering banget disebut jendela jiwa, bagian wajah yang paling ekspresif. Tapi kan banyak orang, termasuk saya mungkin, kadang merasa canggung atau agak kesulitan gitu jaga kontak mata. Ada solusinya nggak ya? Ada. Buku ini nawarin beberapa tips. Kalau Anda merasa malu, coba alihkan fokus ke sensasi fisik aja pas lagi natap mata orang lain. Ini katanya bisa ngurangin rasa canggungnya. Fokus ke sensasi fisik ya? Perhatikan detail warna mata mereka. Ini bisa bantu jaga perhatian Anda tetap ke orang tersebut, nggak buyar kemana-mana. Tapi yang lebih penting lagi, itu kualitas tatapan Anda. Nah, buku ini ngenalin konsep soft focus versus hard focus dari Les Fehmi. Soft focus lawan hard focus. Apa bedanya tuh? Gampangnya gini, hard focus itu tatapan yang tajam, kayak menilai, kayak pas kita lagi nginspeksi sesuatu,
tatapan ini cenderung bikin otot wajah sama mata kita tegang. Oh, jadi kaku gitu ya? Iya, bisa mengaktifkan sistem stres juga. Dan buat orang lain bisa terasa kayak diintimidasi atau dingin. Sebaliknya, soft focus itu tatapan yang lebih rileks. Seolah Anda ngelihat keseluruhan wajah atau bahkan ruang di sekitar orang itu, nggak terpaku di satu titik aja. Lebih luas gitu ya pandangannya? Betul, tatapan lembut ini bikin wajah rileks, nenangin sistem saraf, dan memungkinkan Anda memancarkan kehangatan dengan lebih mudah. Jadi tatapan lembut atau soft focus ini yang lebih karismatik ya? Gimana cara melatihnya nih? Ada latihan sederhana sih. Coba pejamkan mata, terus rasakan ruang di sekitar Anda, lalu perluas kesadaran itu ke seluruh ruangan atau bahkan alam semesta gitu. Terus buka mata pelan-pelan sambil pertahanin perasaan fokus yang lembut dan luas tadi. Butuh latihan ya pastinya. Iya, intinya sih melihat dengan lebih rileks dan menerima, bukan menilai. Efeknya ke kehangatan yang Anda pancarkan bisa signifikan loh. Menarik banget ini. Jadi setelah kita bahas kehadiran lewat kontak mata dan kehangatan lewat soft focus, gimana caranya kita memproyeksikan elemen ketiga, kekuatan atau power melalui bahasa tubuh? Nah, kekuatan ini penting banget sebagai penyeimbang. Kalau cuma hangat aja, tapi nggak ada rasa percaya diri yang terpancar, bisa-bisa kesannya malah kayak terlalu ingin menyenangkan orang lain, needy gitu. Iya. Bahasa tubuh yang menunjukkan kekuatan itu nggak harus arogan ya, tapi lebih ke rasa nyaman dengan diri sendiri dan ruang di sekitar Anda. Salah satu konsep kuncinya itu taking up space, berani mengambil ruang. Maksudnya secara fisik gitu. Kayak contoh si Ella di kelas kickboxing, yang belajar nggak otomatis nyingkir buat orang lain. Betul sekali. Secara nggak sadar, kita sering banget loh menyusutkan diri. Apalagi di depan orang yang kita anggap lebih dominan. Misalnya bahunya jadi bungkuk, duduknya di ujung kursi, atau selalu kasih jalan duluan. Hehe, sering tuh. Nah, buku ini nyaranin kita untuk secara sadar ngelakuin sebaliknya. Berani ngambil ruang fisik yang wajar. Ini ngirim sinyal bawah sadar tentang kepercayaan diri. Tapi gimana caranya biar nggak terkesan sombong atau malah ngerebut ruang orang lain? Ada latihan spesifiknya nggak? Kuncinya bukan jadi arogan, tapi nyaman aja menempati ruang Anda. Buku ini emang punya latihan bigorila, tapi intinya tuh beberapa hal sederhana aja kok. Coba deh, bernapas dalam ke perut. Jangan napas dada yang pendek, itu tanda stres. Oke, napas perut. Terus, berdiri dengan kaki sedikit lebih lebar dari biasanya. Tegakkan postur, buka area dada dengan narik bahu ke belakang terus ke bawah. Coba rasakan bedanya deh pas Anda sengaja lakuin ini. Rasanya lebih kokoh, lebih hadir kan? Iya juga ya, rasanya beda. Nah, itu memproyeksikan kekuatan secara alami. Selain postur yang ngambil ruang itu, apalagi yang penting buat kekuatan? Buku ini nyebut poise atau ketenangan. Nah iya, poise ini krusial banget. Coba deh perhatiin, orang yang dianggap berkarisma atau mungkin berstatus tinggi, biasanya geraknya lebih tenang kan? Lebih sedikit gerakan yang nggak perlu. Oh iya, bener juga. Bandingin sama orang gugup yang gelisah, banyak ngangguk cepat-cepat, atau ngerespons berlebihan. Ketenangan dalam bergerak itu nandain kontrol diri dan kepercayaan diri. Jadi, apa aja nih kebiasaan gelisah yang perlu kita hindari kalau mau kelihatan lebih tenang dan ya, berwibawa gitu? Buku ini nyorot beberapa hal penting. Pertama, hindari ngangguk terlalu sering atau terlalu cepat. Kesannya jadi kayak kurang yakin gitu. Oke, jangan bobble head ya. Iya, terus batasi respons verbal singkat kayak yang terus-terusan. Sekali-sekali sih oke, tapi kalau berlebihan bisa ngurangin kesan kuat. Dan yang paling jelas, hindari fidgeting. Fidgeting tuh yang kayak gimana? Gerakan gelisah, kayak mainin pena, ngetuk-ngetuk jari, atau megang-megang wajah atau rambut berulang kali. Gerakan kayak gitu tuh ngebocorin kecemasan dan ngurangin kehadiran Anda di mata orang lain. Oke, jadi banyak elemen ya ternyata. Mirroring buat koneksi, terus kontak mata dan soft focus buat kehadiran dan kehangatan, terus postur dan poise buat kekuatan. Tapi, apakah semua ini harus kita terapkan barengan setiap saat? Kayaknya ribet juga ya. Nah, ini dia poin pentingnya. Konteks itu menentukan segalanya. Nggak ada satu formula ajaib yang cocok buat semua situasi. Maksudnya? Ya, misalnya jumlah anggukan atau respons yang pas buat bikin rekan kerja yang pemalu jadi nyaman, bisa jadi malah terlalu banyak dan ngulangin wibawa Anda pas lagi presentasi penting di depan atasan. Beda situasinya. Jadi gimana kita nentuinnya? Kapan harus lebih fokus ke kehangatan?
kapan harus lebih ke kekuatan. Gampangnya gini, kalau Anda ingin bikin seseorang merasa nyaman, terutama yang kelihatannya pemalu atau ragu-ragu, ya tingkatkan sinyal kehangatan. Pakai lebih banyak anggukan suportif, senyum yang tulus, terus lakukan mirroring buat bangun rasa aman. Intinya sesuaikan diri Anda sama mereka. Oke, jadi lebih ikutin mereka ya. Betul. Sebaliknya, kalau Anda ingin membangun persepsi sebagai figur yang katakanlah kompeten, dihormati, atau sebagai pemimpin, nah fokusnya lebih ke poise dan kekuatan. Batasi gerakan atau respons yang berlebihan, pertahankan postur percaya diri Anda, dan biarkan orang lain yang secara alami menyesuaikan diri dengan ketenangan Anda. Wah, luar biasa. Ternyata banyak banget ya nuansa dalam bahasa tubuh ini. Nggak sesimpel kelihatannya. Jadi kalau kita coba rangkum nih inti dari bab 9 ini, intinya komunikasi nonverbal itu seringkali bicara lebih keras ya daripada kata-kata. Betul. Karena langsung nyentuh emosi. Terus emosi kita bisa nular. Jadi penting banget sadar apa yang kita pancarkan. Mirroring yang halus bisa bangun koneksi instan, kualitas kontak mata, terutama soft focus tadi, itu penting buat kehangatan. Dan terakhir, postur yang berani ambil ruang sama ketenangan atau poise itu kunci buat memproyeksikan kekuatan. Gitu ya. Persis. Dan yang paling penting dari semua ini, perlu diingat, kalau ini semua bukan bakat bawaan lahir loh, ini keterampilan yang bisa banget Anda latih. Oh, bisa dilatih ya? Bisa. Mulai dari cara Anda masuk ruangan, cara Anda berdiri pas lagi ngomong, cara Anda dengerin orang dengan tatapan mata Anda, semua itu bisa diasah. Tujuannya ya buat ningkatin karisma, pengaruh, dan juga kualitas hubungan Anda sama orang lain. Ini benar-benar bisa mengubah cara kita ngelihat interaksi sehari-hari ya. Bukan cuma mikirin mau ngomong apa, tapi juga gimana kita ngebawa diri secara fisik. Betul sekali. Dan mungkin ya, ada satu pertanyaan reflektif nih buat Anda setelah dengerin pembahasan ini. Seberapa sering sih Anda tanpa sadar menyusutkan diri Anda? Maksudnya? Ya, narik bahu, nunduk, atau otomatis minggir kasih jalan ke orang lain. Menguasai bahasa tubuh ini tuh bukan cuma soal gimana orang lain lihat Anda, tapi juga tentang bagaimana Anda secara sadar memilih untuk memiliki ruang Anda sendiri di dunia ini. Wah, pemikiran yang dalam itu. Jangan-jangan selama ini kita emang terlalu sering ngasih ruang kita gitu aja ya. Mungkin ini saatnya Anda mulai lebih sadar dan secara sengaja menempati ruang fisik Anda dengan lebih percaya diri. Itu bisa jadi langkah awal yang sangat transformatif loh. Menuju kehadiran yang lebih berkesan, lebih berpengaruh, sebuah perjalanan yang menarik banget buat dimulai. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari bab 9, The Charisma Myth, ini bisa ngasih Anda inspirasi dan mungkin alat baru ya untuk dicoba. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.